Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas UTS tengah semester dengan mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yaitu masuk ke materi yang pertama, itu pokok pembahasan. Di dalam pokok pembahasan yang pertama itu ada istilah-istilah dalam ulumul hadis. Yang kedua ada hadis mutawatir, al-lafzi. Yang ketiga hadis ahad. Dan keempat hadis sahih. Yang kelima hadis hasan. Yang keenam hadis dhaif. Yang ketujuh hadis mu'allaq dan mursal. Dan yang kedelapan mu'dal dan munqati. Yang kesembilan mudallas dan mursal khafi. Lalu pembahasan yang selanjutnya ialah ilmu mustalahul hadis. Slide selanjutnya yaitu istilah di dalam ulumul hadis. Yang pertama ada ilmu mustalahul hadis, yang kedua ilmu isnad, yang ketiga ilmu riwayah, yang keempat ilmu dirayah, yang kelima ilmu athar, dan yang keenam ilmu mustalah ahli athar. Pembahasan selanjutnya yaitu ilmu dirayah, yang artinya menetapkan sah atau tidak sahnya apa yang ditetapkan dan disampaikan Nabi SAW. Hadis ini dinisbatkan sampai kepada kita. Ada beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis ahad. Nah, di sini ada hadis mutawatir lafzi dan maknawi. Apa sih yang disebut hadis mutawatir lafzi? Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya. Contoh dari hadis mutawatir lafzi yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Dan yang selanjutnya itu hadis mutawatir maknawi, yang artinya lafaz berbeda tetapi dari segi maknanya sama. Contoh dari hadis mutawatir maknawi yaitu alaihi wasallam yadaihi hatta ru'ya bayazu ittaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa'i muttafaqun alaih. Yang artinya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangan-tangan hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang selanjutnya ialah hadis ahad. Perawinya tidak sampai mutawatir, hanya disampaikan personal. Ada kalanya satu orang, ada kalanya dua orang, dan ada kalanya tiga orang, akan tetapi tidak sampai mutawatir. Nah, yang disebut atau yang disampaikan dalam satu orang atau dua orang atau tiga orang itu yaitu hadis yang disampaikan satu orang yang disebut hadis qorib, dan yang disampaikan dua orang yaitu hadis aziz, yang disampaikan tiga orang yaitu hadis masyhur. Nah, contoh dari hadis ahad yaitu an Abdullah bin Umar bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walaki yaqbidul ilma biqadbil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala su'ilu wa aftau bi ghairi ilmin faddalu wa adallu. Dari Abdullah bin Umar bin As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara ketika mencabutnya dari seorang hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga bila tidak tersisa seorang ulama pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Maka
Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan yang selanjutnya adalah hadis sahih. Yang dinamakan hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya dan tidak shadz dan tidak ada illah. Maka orang yang meriwayatkannya adalah orang yang benar-benar kuat hafalannya, orang yang adil, orang yang benar dan dapat dipercaya. Nah, di sini ada syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, rawi adil. Yang ketiga, rawi dobit. Yang keempat, selamat dari syadz dan illat. Yang selanjutnya ialah hadis hasan. Nah, ini kenapa bisa disebutkan hadis hasan? Yang pertama, agak berkurangnya dari sisi kualitas hafalannya. Yang kedua, kualitas hafalannya agak turun, maka hadis itu menjadi hasan. Yang ketiga, masalah di dobit. Yang selanjutnya ialah hukum hadis hasan. Amalnya seperti hadis sahih dan bisa dijadikan hujjah. Selanjutnya, hadis hasan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi. Yang kedua, hadirihi. Asalnya dhaif, tapi banyaknya sanad hadisnya, maka naik menjadi hasan li ghairihi. Selanjutnya, contoh yaitu ma ikhrajahu Tirmizi qala haddatsana Qutaibatu haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubi'i an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakrin bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi bihadratil aduwi wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyufi. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai'i dari Abu Imran al-Jawni, kemudian dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berkata, aku mendengar ayahku berkata saat di hadapan musuh, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Dan yang selanjutnya, contoh dari hadis hasan li ghairihi an Asim bin Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi annam ra'atan min bani Fazarata tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradita min nafsika wa maliku bina'laini qalat na'am qala fa'ajaza. Dari Su'bah dan dari Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, kemudian dari ayahnya, bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sandal? Wanita tersebut menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW memperbolehkannya. Kemudian yang selanjutnya ialah hadis dhaif. Hadis dhaif ini ialah hadis yang gugur sanadnya disebabkan cacat dari dhabit maupun integritas perawinya. Nah, selanjutnya ialah hadis yang ditinjau dari gugurnya sanad. Yang pertama ada hadis mu'allaq, yang kedua hadis mudhal, yang ketiga hadis munqati, yang keempat hadis mudallas, yang kelima hadis mursal khafi dan jali, yang keenam hadis mu'annan, yang ketujuh ada hadis mu'annan. Yang selanjutnya ialah kategori cacat tidak adil. Nah, di sini ada beberapa kategori. Yang pertama pendusta, yang kedua diduga dusta, yang
ketiga fasik, yang keempat bid'ah, yang kelima jahalah. Pembahasan selanjutnya ialah klasifikasi cacat di dalam dobit. Yang pertama, ada rusaknya hafalannya, yang kedua busuk hafalannya, yang ketiga lalai, yang keempat banyak lupa, yang keenam lisihi perawi yang lebih sikoh. Nah, klasifikasi hadis doif ini yaitu perawinya. Selanjutnya ialah hadis mu'allaq. Pengertian dari setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dan awal sanad, baik satu orang rawi atau tidak disebutkan dua orang rawi, maupun lebih yang terpenting, perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad. Jadi mu'allaq yaitu hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Yang selanjutnya ialah hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in atau sahabat dari akhir sanadnya. Yang dimaksud hadis yang tidak disebutkan masa sahabat dalam rangkaian sanadnya. Yang ialah hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Nah, di sini ada contoh dari hadis mudhal, yaitu balaghani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallafu minal amali illa may yutiqu, yang artinya telah menyampaikan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan makanan dan pakaian yang layak kepada para budak, jangan bebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mereka sanggupi. Yang selanjutnya ialah ada hadis munqati, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Dan ada beberapa contoh hadis munqati, yaitu haddatsana Abdul Malik bin Marwan al-Ahwazi, haddatsana Abu Amr wa Abu Dawud an ibni Abi Dhi'b an Ishaq bin Yazid al-Hudali an Aun bin Abdullah an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a ahadukum falyakul thalatha marrat subhana rabbiyal azim wadhalika adnahu, wa idza sajada falyakul subhana rabbiyal a'la thalathan wadhalika adnahu, rawahu Abu Dawud. Abu Dawud As-Sijistani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Marwan al-Ahwazi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Amir dan Abu Dawud dari Ibnu Abi Zib dari Ishaq bin Yazid al-Huzali dari Aim bin Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian ruku, maka ucapkanlah 3 kali subhana rabbiyal azim, itu paling minimalnya, dan jika sujud maka ucapkanlah subhana rabbiyal a'la, 3 kali itu adalah paling minimal. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Abu Dawud mengatakan Aun tidak pernah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini dihukumi munqati oleh Imam Al-Iraqi dalam Al-Mughni an Hamli Asfar. Hukum hadis yang munqati ialah dhaif. Ulama telah bersepakat mengenai kedhaifannya. Akan tetapi jika ada hadis yang tergolong munqati karena terputus satu rawi sebelum sahabat, sedangkan ada hadis yang sama dari jalur lain yang sanadnya muttasil atau bersambung kepada Nabi SAW, hadis munqati tersebut naik kualitasnya karena ada hadis sahih dari jalur lain yang menguatkannya. Yang selanjutnya ialah hadis mudallas. Ulama membagi 2 macam hadis mudallas. Yang pertama, tadlis isnad, yaitu perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa
dia mendengar hadis darinya. Yang kedua, hadis tadlis suyukh, seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer. Tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Kemudian contoh dari hadis mudallas yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad sebanyak 289, dari Abu Daud 5212, dan dari Imam Tirmizi 2727, dan Ibnu Majah 3703 dari jalan periwayatan. Abu Ishaq As-Sabi'i dari Baro bin Azab, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayat tasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatarafqa." Tidaklah kedua orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan kecuali mereka telah diampuni dosa mereka sebelum berpisah. Abu Ishaq As-Sabi'i adalah Amr bin Abdullah yang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. Hanya saja dia melakukan tadlis. Dia banyak mendengar hadis-hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, namun hadis yang ia riwayatkan dari Bara ini ia riwayatkan dengan lafaz yang muhtamal, yang artinya berkemungkinan mendengar atau tidak. Dan dia tidak mendengar langsung dari Bara bin Azib, dia hanya mendengar dari Abu Daud al-A'ma, yaitu namanya Nufai bin Harith. Dia adalah rawi yang tidak dipakai dan tertuduh dusta. Nah, di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa Ibnu Abi Dunya mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab Al-Ikhwan halaman 172 dari jalan Abu Bakar Yashi, dari Abu Ishaq, dari Abu Daud yang mendengar dari Bara bin Azib, dan Imam Ahmad mengeluarkan hadis tersebut dalam musnadnya dari jalan Malik bin Mikwal dari Abu Daud dari Bara bin Azib. Maka hadis Abu Ishaq Bara bin Azib adalah hadis yang mudallas. Pembahasan yang selanjutnya ialah hadis mursal khafi, yaitu perawi yang meriwayatkan hadis dari orang yang sesama, yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Dan ada beberapa contoh dari hadis mursal khafi, yaitu ma rawahu Ibnu Majah min tariq Umar bin Abdul Aziz an Uqbata bin Amir marfu'an rahimallahu harasa, yang artinya seperti contoh sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari jalur Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Amir yang diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni para pengawal atau tentara. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.